Komunikasi Asik. Kali ini bareng aku Ivonda Kamaladevi dan tentunya nggak sendirian ya, karena bakalan pusing juga kalau sendirian. Di samping saya ada Mbak Rosa. Hai Sobat Asik, halo Mbak Ivon. Halo Mbak Rosa, apa kabar? Sehat-sehat ya. Oke, kita langsung aja ya. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang perspektif Asia dalam komunikasi. Nah, Sobat Asik nih, tiap baca teori nih, pasti kalian bertanya-tanya kenapa sih ke barat-baratan? Nah, itu karena banyak didominasi oleh perspektif barat, teori komunikasi di Indonesia. Nah, pada episode kali ini kita akan mengulas sisi lain dari kajian komunikasi, yaitu perspektif Asia. Nah, kalau kita lihat selama ini Mbak, apa sih penyebabnya dari itu perspektif barat? Teori komunikasi ya banyak didominasi oleh perspektif barat ya. Mungkin tadi kalau disebut sisi lain ini jarang memang diungkap atau dilihat lebih jauh oleh teman-teman mahasiswa, karena selama ini yang sering muncul nama-nama seperti siapa Berlo, Wilbur Scrap misalnya, itu semua nama asing gitu, atau Griffin atau Little John misalnya, semua nama asing, nggak ada yang namanya Pak Ijo gitu misalnya. Atau iya, siapa itu jarang gitu. Nah, ada beberapa penyebab di sini Mbak Ivon dan juga Sobat Asik semua. Yang pertama sebenarnya kita bisa melihat bahwa di zaman dulu ya, ketika masa kolonialisme dan imperialisme itu ternyata mempengaruhi gitu. Jadi ketertinggalan, kalau bisa disebut ya sebagai bagian dari ketertinggalan pendidikan di Indonesia akibat praktek kolonialisme, imperialisme. Nah, itu salah satu penyebabnya. Kemudian yang kedua juga ada sistem politik kekuasaan yang otoriter. Jadi ketika waktu itu di era Orde Baru itu sempat ada membelenggu kebebasan akademik gitu ya. Artinya demi stabilitas kekuasaan atau melanggengkan kekuasaan itu, sehingga ya monoton pada keilmuan itu. Atau bisa juga karena budaya akademik kita ini kan belum berkembang ya, artinya banyak publikasi ilmiah atau internet di zaman itu yang memang belum bangkitnya itu belum seheboh atau semaju negara-negara yang ada di barat gitu. Kemudian juga waktu itu banyak juga, nah ini salah satu pengaruh yang saya pikir cukup signifikan ya, karena banyak pelajar kita seperti seorang Habibie dan juga banyak tokoh-tokoh lain itu belajarnya ke barat gitu, sehingga kuasa pengetahuannya gitu ya itu lebih didominasi oleh pemikiran itu. Lalu juga ada orientasi yang lebih berperspektif barat juga, jadi kreativitas dalam mengelola pesan. Dan tadi berkaitan dengan kekuasaan, mungkin yang terakhir penyebabnya saya pikir sistem birokrasi yang waktu itu belum berpihak ya, atau bahkan mungkin sampai hari ini ketika ada beasiswa, wah mana Amerika gitu ya, kayak gitu. Sebenarnya seberapa jauh Mbak, seberapa penting perspektif Asia ini khususnya di Indonesia? Kalau bicara perspektif Asia itu Indonesia bagian dari itu ya. Di dalam episode ini memang saya lebih banyak bicara soal Indonesia, walaupun nanti juga kalau teman-teman baca bisa dari India atau Cina gitu ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dalam teori komunikasi sendiri itu ada beberapa hal yang dia tidak bisa berlaku secara universal atau general gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi contohnya ketika kita mau membahas soal konteks lokal gitu ya dengan menggunakan konsep atau teori dari barat, kadang itu bukan tidak nyambung, tapi rasanya kayak nggak kontekstual karena kita belum atau tidak mengalami itu gitu. Misalnya ketika bicara ada contoh public relation gitu ya, public relation yang di barat itu sangat diperhitungkan gitu, tapi ketika di Indonesia PR itu kerjaan apa gitu, mungkin masih ada asing gitu. Nah, maka perlu pentingnya untuk mengkontekskan dalam kondisi di Indonesia, saya pikir pada sisi-sisi itu sih. Oke.
kalau berkaitan dengan kearifan lokal ini, jika diterapkan dalam ragam komunikasi, kajian komunikasi nih Mbak, itu gimana sih Mbak? Jadi kalau di perspektif barat kita bisa melihat itu sangat sangat kompleks ya. Maka kalau di sini saya coba membagi dalam beberapa dimensi gitu, misalnya ada soal jadi dimensi yang itu kemudian bisa menjadi ciri khas atau kriteria ketika kita bicara perspektif timur dan barat gitu ya. Jadi ketika bicara soal diri misalnya, bagaimana konsep diri dari pandangan barat itu yang biasanya cenderung ke individualisme gitu ya. Tetapi di kita ketika bicara diri itu nggak bisa hanya bicara saya aja gitu, tapi juga simbah saya gitu ya, Pak Leknya siapa. Jadi sistem kekerabatannya itu yang kemudian lebih menekankan tanggung jawab kita pada masyarakat sekitar. Kemudian ketika bicara soal lingkungan misalnya, kalau dari perspektif barat dia lebih cenderung untuk menguasai gitu ya, lebih cenderung untuk itu. Tetapi kalau di kita misalnya masyarakat Bali itu ada yang masih menghormati bagaimana harmonisasi dengan alam gitu ya. Ketika misalnya atau di pedalaman, ketika mau menebang pohon itu nggak sembarangan gitu. Nah itu konsepsi soal alam sudah berbeda atau lingkungan sudah berbeda. Lalu dimensi lain adalah ruang dan waktu gitu. Ketika bicara ruang dan waktu itu, kalau konsep barat ya semua serba cepat, serba efisien gitu ya. Jadi ketika bicara soal space, ada hal-hal yang diperhatikan di situ. Tetapi kalau perspektif timur, misalnya dia bicara soal soal waktu, kayak gini. Contoh sederhana nih teman-teman. Mbak Ivan, besok kita ketemu ya. Nah, kalau kita pakai konsepsi barat, ini hari apa? Rabu ya. Kita ketemu besok itu ya Kamis gitu. Tapi dalam konsepsi atau dalam konsepsi waktu orang Asia atau secara khusus Indonesia, ketika ketemu besok tuh bukan besoknya lagi gitu. Nah itu bicara soal konsepsi waktu, konsepsi ruang pun juga gitu. Kalau misalnya dalam grammar bahasa Inggris kita membedakan ada past tense, ada future tense gitu ya. Tapi grammarnya jelas. Tetapi kalau di bicara Asia gitu kita nggak atau tidak membahas itu secara detail. Lalu selain itu juga ada relasi personal yang dibangun. Nah kalau dari perspektif barat biasanya hubungan itu bisa muncul dua individu atau lebih gitu, relasi personalnya. Nah tapi kalau di perspektif timur atau kita pakai konsep timur secara khusus Indonesia, ketika bicara relasi personal itu kompleks banget gitu ya. Jadi bisa melibatkan posisi sosial, bisa melibatkan peran sosial gitu. Ketika misalnya saya minta bantuan pada Bu Lurah misalnya, kebetulan Bu Lurahnya itu adalah tante saya gitu misalnya. Nah itu kan ada relasi personal, tapi juga ada relasi formal yang dia memegang jabatan publik, yang kadang pada situasi tertentu kita nggak bisa memilah itu secara tegas gitu. Jadi agak perbedaannya gitulah. Rumitnya itu rumit ya. Asik, aduh. Oke Mbak, jika dilihat lebih jauh nih dalam praktek di lapangan, adakah konteks permasalahan yang belum membumi dengan karakter kelokalan kita? Oke, jadi kalau itu banyak banget ya sebenarnya kalau dilihat. Jadi karena tadi dominasi perspektif barat tadi, sehingga ada beberapa hal yang artinya itu tidak sesuai dengan konsep kearifan lokal di tempat kita. Misalnya kalau bicara soal prinsip public information itu kan bicara soal kebenaran ya, tell the truth, yang itu prinsip universal dalam konteks moralitas gitu. Nah kalau di masyarakat Indonesia itu mungkin teman-teman yang belajar culture itu akan lebih banyak melihat bahwa ada yang namanya konteks budaya tinggi.
ini bukan ini ya teman-teman, bukan bermaksud yang tinggi itu positif, yang rendah itu negatif, tidak. Tapi yang dimaksud adalah konteks budaya tinggi itu, misalnya ini yang sederhana ditawarin, Mbak Ivon, udah makan, silakan makan loh. Oh sudah, padahal belum, atau mungkin sebenarnya dia pengen tapi karena ada sesuatu jadi dia nggak makan gitu. Nah itu bahasa simbolis dalam konteks high level teman-teman. Jadi artinya kita butuh effort lebih untuk memaknai sebenarnya yang dikatakan dia tidak itu benar-benar tidak atau ragu-ragu atau iya. Kemudian ada yang juga dia bilang konteks budaya rendah gitu. Konteks budaya rendah itu orang mengungkapkannya dengan lugas. Orang barat misalnya atau perspektif barat cenderung kalau misalnya orang itu salah ya udah tanpa tedeng aling-aling gitu ya, bahasa Jawanya tanpa basa-basi dia akan mengatakan bahwa kemarin Anda ketika di rapat itu seharusnya gini gitu. Jadi to the point gitu yang dikatakan to the point. Nah, kalau kita di sisi lain atau dalam konteks yang lain misalnya bicara komunikasi politik, kalau di barat kan sangat ini ya, proses demokrasinya, kemudian dia ada proses voting di situ yang diambil. Nah, tapi kalau di Indonesia yang syarat dengan musyawarah mufakat, terus ada baratnya rembuk gitu ya. Nah, itu ada sesuatu yang terlewat yang karena konteks barat mungkin ya mereka belajar itu, tetapi secara kelokalan atau kearifan lokal kita mikirnya kan berbeda ya. Musyawarah mufakat atau rembuk yang dimaknai itu seperti apa? Apakah ketika Anda setuju dan saya setuju, atau ketika Anda setuju saya tidak setuju, lalu kita berdialog nih, akhirnya dicapai kesepakatan walaupun itu dalam waktu yang lama gitu ya, mungkin sambil ada gesekan sosialnya atau seperti apa gitu. Nah, ada juga kalau bicara konteks kepemimpinan, misalnya contoh yang lain teman-teman ya, dalam sisi atau dimensi barat kalau bicara soal kepemimpinan ya dia akan bicara misalnya soal konsep keadilan itu gimana, pemimpin yang dia dia bisa sangat berpengaruh pada masyarakat itu seperti apa. Kemudian kalau di konsep kita misalnya waktu zaman pemilu kemarin kan ngomong soal belusukan gitu ya. Nah itu konsep belusukan nggak ada di barat. Itu gimana menerjemahkannya, memaknainya seperti apa? Saya pikir pada konteks itu yang perlu diangkat sih supaya nggak hilang atau tidak tereduksi dengan dominasi dari pemikirannya di barat gitu. Wah, dengan begitu ya Mbak, menjadi tidak mudah ya tugas sebagai akademisi dan juga Mbak Ivon sebagai calon sarjana komunikasi ya. Aduh gimana caranya gitu. Nah nih, bagaimana supaya perspektif Asia ini Mbak khususnya di Indonesia bisa dikembangkan? Iya, jadi dia tidak hanya berhenti pada riset gitu ya. Sebenarnya ini butuh peran aktif semua sih. Artinya tidak hanya akademisi atau tidak hanya dosen saja, tetapi paling tidak dari interaksi itu masing-masing bisa mengintroduksi gitu ya, bisa memperkenalkan nilai-nilai budaya yang ada. Misalnya Mbak Ivon dari Jogja. Ya, dari Jogja itu apa aja sih? Misalnya tentang budaya keraton, kemudian tentang nilai dalam bermasyarakat, terus secara filosofis gimana gitu ya, spirit orang Jogja atau orang Jawa itu gimana. Nah, nanti ketika di kelas juga ketemu dengan yang dari Medan, dia akan bercerita. Nah, saya pikir itu akan bisa memperkaya itu. Kemudian ada juga menanamkan kearifan lokal yang mungkin saat ini mulai tergerus ya. Jadi kalau bicara soal kearifan lokal tuh orang langsung mikirnya kamu jadul banget gitu. Padahal maksudnya bukan itu gitu, tapi lebih ke nilai atau spiritnya yang nanti akhirnya misalnya bisa dibawa pada konteks kajian komunikasinya apa gitu. Nah, yang lain terakhir saya pikir ini berkaitan dengan nanti publikasi ilmiah. Jadi kalau teman-teman habis nulis skripsi kan biasanya ada tuh ya dibuat jurnal dan segala macam. Publikasi ilmiahnya gimana dan lebih dekat dengan komunitas-komunitas berbasis lokal yang ada di daerah masing-masing. Dengan begitu nanti kita bisa mengeksplor gitu ya pemikiran, kemudian nilai-nilai
kehidupan yang dihayati oleh masing-masing warga atau masyarakat di satu daerah tertentu gitu sih. Oke, dengan begitu ini menjadi tugas kita bersama ya Mbak. Tidak hanya satu orang aja, saya aja, atau Mbak Evan aja, atau siapa. Sobat Asik nih juga bertanggung jawab. Oke, selain itu dengan ekstensi perspektif Asia akan menjadi promosi, khususnya saat muncul kebutuhan untuk pengambilan kebijakan pembangunan, baik oleh organisasi atau pemerintah di tingkat lokal maupun lembaga internasional. Oke, ini akhir dari episode perspektif Asia di kajian komunikasi. See you untuk episode selanjutnya bersama Mbak Rosa lagi lah. Oke, dan tamu-tamu yang lain.